Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsyanda dengan NIM 2202 0950 1053 dari kelas PTIKC 2022 dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Makassar. Pada video saya kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi materi tentang transmisi data dari mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Pak Fadli Rahman Baso, SPD MPD. Selanjutnya yaitu pengertiannya. Apa itu transmisi data? Transmisi data adalah proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data menggunakan sebuah perangkat yaitu komputer ataupun media elektronik lainnya. Contohnya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita mengirim sebuah pesan teks ke teman kita atau keluarga. Proses ini melibatkan sebuah transmisi data melalui sebuah jaringan seluler. Jadi ketika kita mengirim sebuah data itu sudah termasuk sebuah transmisi. Kemudian selanjutnya yaitu mode transmisi data adalah proses bagaimana suatu alat komunikasi dapat mengirimkan sebuah informasi ke peralatan lainnya. Dan mode transmisi data ini terbagi menjadi tiga yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar di atas. Pertama, unicast merupakan proses transmisi data yang mengirimkan data dari satu sumber ke satu tujuan saja. Contohnya saat kita melakukan sebuah video call dengan satu orang, maka perangkat yang kita gunakan akan mengirim data, video dan audio ke perangkat lawan bicara kita yang hanya kita panggil satu orang tersebut. Dan hanya lawan bicara kita yang dapat menerima data itu. Selain dari orang itu, maka data kita tidak akan diterima. Kemudian ada multicast, yaitu proses komunikasi data yang mengirimkan data dari satu sumber ke beberapa penerima, dan di mana penerima datanya ini dapat melakukan komunikasi ke perangkat yang menghubunginya. Jadi contohnya yaitu saat kita menonton live streaming di YouTube, data video dan audio dikirimkan melalui jaringan orang yang meminta atau ingin menonton live streaming tersebut. Dan live streaming tersebut dapat dinonton oleh banyak orang secara bersamaan. Selain itu, kita juga dapat melakukan komunikasi dengan orang yang melakukan live streaming tersebut, yaitu contohnya kita dapat mengirim chat dan chat kita ini nantinya akan dapat dibaca oleh si yang punya live streaming tersebut. Kemudian terakhir yaitu broadcast, proses pengiriman data informasi dari satu sumber ke semua perangkat di jaringan. Namun, si penerima data ini tidak dapat melakukan transmisi data kembali atau memberikan feedback terhadap si pengirim. Contohnya itu seperti pemancar televisi dan radio, karena kita tidak dapat melakukan feedback saat adanya penayangan tayangan televisi ataupun penyiaran sinyal radio. Kemudian ada jenis sinyal transmisi data terbagi atas dua, yaitu sinyal analog yang merepresentasikan data dalam bentuk gelombang yang berubah-ubah secara kontinus, dan sinyal digital yang merepresentasikan data dalam bentuk angka biner 0 dan 1. Ilustrasi gambarnya dapat kita lihat di atas ini. Dan kemudian untuk contoh penerapan sinyal analog yaitu pada televisi tabung di zaman dulu ya. Banyak kita jumpai di mana sinyal televisi tabung tersebut dikirimkan dalam bentuk sinyal analog berupa gelombang elektromagnetik yang merepresentasikan gambar dan suara dalam bentuk gelombang sinusoidal yang kontinu. Dan kekurangannya sinyal analog ini terdapat sebuah noise atau semacam gangguan yang mengakibatkan seperti pada televisi tabung terjadi semacam semut-semut hitam-hitam ataupun tayangan seperti pelangi. Lalu penerapan sinyal digital ini dapat kita temui pada komunikasi nirkabel modern seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler yang sudah menggunakan sinyal digital untuk mengirimkan data. Lalu ada media transmisi data. Media transmisi data ini merupakan sebuah media yang menghubungkan antara pengirim data dan penerima data karena adanya perbedaan jarak. Jadi data terlebih dahulu akan diubah menjadi sebuah code atau isyarat. Lalu kode tersebut
akan dikirim melalui media transmisi dan akan diubah kembali menjadi data yang dapat dibaca oleh si penerima informasi tersebut. Kemudian jenis media transmisi data ini ada dua, yaitu guided transmission media dan unguided transmission media. Oke, yang pertama guided transmission media merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Contohnya di sini ada tiga, yaitu kabel twisted pair, yaitu antara lain ada dua jenis, shielded twisted pair atau STP dan unshielded twisted pair. Dapat kita temui STP ini merupakan sebuah jaringan yang memiliki lapisan pelindung di sekitar kawat tembaganya untuk mengurangi adanya gangguan elektromagnetik dari dalam. Kabel STP ini biasa digunakan dalam lingkungan industri dan jaringan komputer. Dan sedangkan kabel UTP, yaitu unshielded twisted pair, merupakan jenis kabel jaringan yang tidak memiliki lapisan pelindung dan digunakan secara luas dalam jaringan komputer juga ataupun rumahan dan perkantoran. Kabel ini terdiri dari beberapa pasang kawat tembaga yang dijalin secara spiral untuk mengurangi gangguan juga dan sinyal data serta mampu menyediakan transfer data yang cepat pada jarak yang relatif pendek. Lalu ada kabel koaksial yang mentransmisikan sinyal dalam frekuensi yang tinggi, biasanya digunakan untuk mentransmisikan sinyal radio atau televisi, tetapi dapat juga digunakan untuk mentransmisikan data dalam jaringan komputer. Yang terakhir ada kabel fiber optik, terdiri dari serat optik tipis yang terbuat dari kaca atau plastik. Dapat mentransmisikan data dalam bentuk cahaya melalui pantulan internal dengan kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan koaksial dan twisted pair. Lalu jenis transmisi media yang kedua ada unguided transmission media, merupakan jaringan media transmisi data yang menggunakan sistem gelombang tanpa kabel. Ada tiga jenis unguided transmission media, yaitu gelombang mikro, satelit, dan inframerah. Gelombang mikro ini dapat kita temukan pada jaringan warnet, yaitu LAN, MAN juga dapat kita temukan pada jaringan MAN. Kemudian satelit mengorbit pada ketinggian 36.000 km di atas bumi, berfungsi menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Jadi ketika ada stasiun di bumi, yaitu stasiun A, tidak dapat mengirimkan ke stasiun B, dari stasiun ke stasiun B. Jadi dengan adanya satelit ini, stasiun A dapat menjangkau stasiun B yang tadinya tidak dapat dijangkau. Kemudian ada inframerah yang biasa kita temukan pada remote TV, dan infrared ini hanya memiliki jarak yang relatif pendek. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyanda, pamit undur diri.